Shalom semuanya. Bagaimana keadaan saudara pagi hari ini? Luar biasa, tentunya minggu depan lebih luar biasa lagi, amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan Pak Totong, Pak Michael untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya rindu sharing firman Tuhan dengan tema melihat pekerjaan dan perbuatan Tuhan di tempat yang dalam. Saudara percaya tahun ini akan mengalami kembali kasih kemuliaan Tuhan? Akan mengalami kuasa Tuhan kembali? Amin, saudara. Nah, di tempat yang dalam. Slide berikutnya, di dalam Mazmur 107 ayat 24, saudara. Ini adalah Mazmur ketika mereka pulang dari pembuangan selama 70 tahun di Babilonia, saudara. Dan mereka menulis ayat-ayat ini. Nah salah satu ayat yang mereka tulis adalah di dalam ayat 24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, saudara dan saya, kalau ingin mengalami perbuatan Tuhan dalam hidupmu, mengalami pekerjaan Tuhan, kuasa, kemuliaan, keajaiban, dan mukjizat Tuhan, maka melalui ayat ini disadarkan harus ada di tempat yang dalam. Nah begitu Bapak Ibu Saudara. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus, konteks daripada ayat ini dilatar belakangi. Sebetulnya Mazmur ini memberikan metafora, gambaran saudara. Paling tidak ada 4 gambaran. Gambaran yang pertama ketika mereka tertawan, tertindas. Itu merupakan tempat yang dalam dan disitulah mereka melihat perbuatan pekerjaan Tuhan. Yang kedua metafora juga tempat yang kelam Bapak Ibu Saudara. Lembah yang kelam itu menjadi tempat yang dalam. Di mana di tempat itu mereka juga akan melihat Tuhan. Yang ketiga, di padang gurun yang gersang, yang paling kering, yang paling sukar. Di situ juga mereka akan melihat perbuatan dan pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, kalau saudara membaca ayat sebelumnya, ayat 23, maka dikatakan di sana ada perahu yang berlayar. Maka tempat yang keempat yang dimaksud di sana tempat yang dalam. Saudara, seperti yang ada di konteksnya orang-orang yang berlayar di lautan. Mereka bisa mengalami badai. Apalagi bulan-bulan September berberan seperti ini. Melambangkan manusia yang masuk ke dalam wilayah yang paling beresiko. Paling rawan, penuh bahaya, paling tak terkendali, paling menyingkapkan keterbatasan manusia. Nah, saudara, kita bisa melihat perahu yang sedang berlayar. Kehidupan ini digambarkan sebagai perahu yang sedang berlayar. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, di tempat yang dalam itu artinya perahu kehidupan ini sedang mengalami kondisi-kondisi yang menggoncangkan topan dan badai. Tapi justru dalam situasi seperti itu, saudara dan saya akan mengalami perbuatan dan pekerjaan Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, maka dikatakan juga tempat yang dalam itu memang di satu sisi bro. Kita juga rindu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Memang tempat dalam itu bisa menjadi tempat fellowship, tempat relationship, tempat persekutuan, tempat keintiman, tempat hati melekat dengan Tuhan. Itu juga kerinduan kita makin dalam lagi dengan Tuhan tahun ini, katakan amin. Tapi di ayat ini tempat yang dalam itu juga berbicara tentang tempat yang paling berbahaya, paling beresiko, paling tidak mungkin, tempat yang paling sulit, paling sukar dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu komponen amanat agung, maka di dalam Matius 28 ayat 20 adalah Tuhan Yesus berkata, Aku akan menyertai setiap kita orang percaya sampai kesudahan zaman. Setuju katakan amin. Apapun keadaan kita sudah percaya tetap disertai Tuhan. Yakin. Nah, walaupun di tempat yang dalam, setuju katakan amin. Siapa yang pernah ditolong Tuhan boleh lambaikan tangannya. Percaya tahun ini akan ditolong Tuhan kembali? Amin. Ayo kita lanjutkan.
Saudara, kembali ke DNA kita. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa, slide berikutnya. Itu tidak diproses di tempat yang indah, nyaman, menyenangkan. Tetapi di arena yang sulit, saudara. Terjal, lembah kekelaman, bahkan tempat, situasi dan keadaan yang dihindari. Sebelum saya tinggal di Ciganjur yang sekarang ini, sebelumnya tinggal di daerah perumahan KPAD Cijantung, saudara. Dekat Kopassus di sana. Tentunya ada perbedaan yang mendasar antara Hankam, apa Pak Hankam? Pertahanan kampung. Dengan komando pasukan khusus, saudara. Mereka diproses berbeda. Mereka dilatih berbeda, saudara. Mereka mengalami arena-arena yang sulit. Nah, saya yakin saudara dan saya adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Katakan amin. Yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah mundur, tidak mudah meninggalkan pelayanan, bahkan ibadah gereja. Haleluya. Tadi saya sempat ngobrol sama Aurel. Mana Aurel? Ternyata saudara, 12 tahun yang lalu, hari Sabtu kemarin itu wedding anniversary saya. Yang ke-12 saudara. Haleluya. Dan istri saya dari sini dan tetap melayani di sini. Aduh, yang masih ingat Pak Michael, Pak Totong itu hari Sabtu datang di Kartika Chandra itu. Ini 12 tahun yang lalu, saudara. Iya ya. Itu kalau nggak diingetin istri maklum laki-laki, saudara. Dedi, panggil saya kan Dedi. Haleluya. Kemarin itu. Ini kan hari ulang tahun pernikahan. Oh iya ya, saudara. Betul, saudara. Itu saya masih ingat betul. Waktu itu sedang kebaktian tengah minggu itu, saudara. Di tempat ini. Di AKR. Itu selesai kebaktian itu saya dipaksa Pak Michael, teman-teman, Pak Yohanes, Pak siapa lagi. Itu untuk makan di Petio Mangga Besar Interkon. Sudah tutup sayang, kami nggak bisa reunian lagi, saudara. Haleluya. Sudah tutup. Itu sengaja kami duduk berduaan, saudara. Yang sebelah sana diakonus, sebelah sini diaken. Widi kamu Heni, percayalah kamu akan. Saudara, itu kami pesen kue tio goreng, saudara. Nggak tahu di setting apa diapain. Pokoknya mereka diakonis dapat satu piring satu orang. Diaken juga satu piring satu orang. Begitu giliran kami tinggal sepiring berdua. Ini kayak lagu dangdut aja, saudara. Tapi karena saya hamba Tuhan ya, saya percaya Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Waktu itu saya makan sangat sedikit, dia yang banyak. Haleluya. Haleluya. Nah, disitulah saudara ya, akhirnya berlanjut dan kami diberkati, puji Tuhan saudara. Jadi kemarin itu happy wedding anniversary. Istri saya usianya 34, saya usianya 45 tahun 361 hari. Karena 4 hari lagi saya ulang tahun sudah ke 46. Haleluya. Tapi tidak apa-apa, yang terbaik. Jadi Heni sabar ya, yang terbaik masih ada di depanmu. Haleluya. Heni itu yang WL tadi saudara. Prajurit yang gagah perkasa tidak boleh mundur. Tidak boleh menyerah. Walaupun kayaknya makin tidak mungkin. Ya tidak mudah. Tapi percayalah seperti tadi. Justru perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di tempat yang dalam. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dimaksud tempat yang dalam, tempat yang paling berbahaya, tempat di luar kendali manusia, kita udah tidak bisa apa-apa lagi, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Tempat di mana dikatakan solusi manusia udah habis, nggak ada lagi jalan keluar, strateginya sudah gagal dan hilang kekuatan, kemampuan dan apapun. Justru disitulah kita akan menemukan perbuatan dan pekerjaan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Alah masih cari. Orang udah di G dari tadi. Sanggup pulihkan
keadaanku dalam tangan-Mu. Tak akan goyah. Apa? Jadi tahun ini kalau kau mengalami keadaan yang dalam situasi yang sulit, tidak akan goyah. Setuju, katakan amin. Tidak akan terguncang. Tidak akan marah sama Tuhan. Awas amin tok ya saudara. Ayo. Slide berikutnya, maka dikatakan begini. Waktu saya baca Daniel 3, Tuhan tidak memadamkan dapur api. Malah Sadrak, Mesak, Abednego itu saudara, apinya makin dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan yang memanaskan api mati saudara. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Lihat kanan kirimu, katakan, dapur api cocok buat kamu, katakan begitu. Tuhan juga tidak memindahkan lembah. Waktu orang Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan tidak menciptakan pohon-pohon sehingga mereka berjalan di jalan yang rindang, di jalan yang sejuk. Tidak. Mereka tetap berjalan di padang gurun yang gersang. Daniel 6, Tuhan jebloskan, izinkan Daniel masuk dalam gua singa, saudara. Tapi Tuhan tidak membuat singa itu diusir dari gua. Singanya tetap ada di sana, saudara. Haleluya. Daud tetap berhadapan dengan singa, beruang dan Goliat. Itu tempat yang dalam bagi mereka-mereka. Saya tidak tahu hari ini tempat yang dalam dalam hidup saudara. Dan saya tidak tahu Tuhan izinkan masuk dalam situasi yang paling sulit, paling sukar. Tapi justru disitulah, lihat kanan kirimu dengan senyum katakan sabar. Yang kedua katakan lagi, nantikan Tuhan. Setuju, katakan amin. Percaya engkau tidak akan dibiarkan. Percaya engkau tidak akan ditinggalkan. Percaya engkau tetap disertai Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Slide berikutnya, lalu apa alasannya? Kok Tuhan seolah-olah dalam tanda petik membuat saudara dan saya makin dalam, makin sulit, makin sukar, makin tidak mungkin dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan punya alasan. Haleluya. Yang pertama, di tempat yang dalam supaya kemuliaan Tuhan nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, amanat agung ayat 18, segala kuasa kata Tuhan di bumi maupun di surga ada dalam tangan Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Kalau Tuhan izinkan anak-anaknya ada dalam arena tempat yang dalam, tempat yang sulit, tempat yang sukar, dia punya maksud, dia punya tujuan. Supaya saudara dan saya melihat perbuatan, keajaiban, pekerjaan Tuhan yang di dalamnya ada kemuliaan Allah. Saudara, dalam Daniel 3 slide berikutnya, saya baca ayat 24, saudara baca ayat 25, bisa kelihatan ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25. Mohon maaf ya, bacamu kayak orang gak makan 3 hari 3 malam. Kelaparan. Sudah makan belum tadi ke gereja? Sudah, saya juga sudah, cuma dikit tadi. Emang istri yang baik itu begitu, selalu memperhatikan suaminya. Kalau pagi itu makan gak boleh banyak-banyak, saudara. Haleluya. Tadi saya ngomong Pak Michael, saya pengen Pak Totong, saya pengen kurus kayak Pak Michael, Pak Totong begitu ya. Saudara, tapi kayaknya gak bisa ini. Hamil 7 bulan gak lahir-lahir, saudara. Saya lanjutkan. Sadrak, Mesak, Abednego bukan orang yang jahat. Kalau saya membaca pasal 2, itu Sadrak, Mesak, Abednego itu teman Daniel berdoa. Teman Daniel menghadapi ancaman kematian.
teman Daniel untuk meminta hikmat Tuhan. Mereka bersama-sama berseru kepada Tuhan. Tapi pasal 3, mereka diizinkan masuk ke tempat yang dalam, saudara. Diikat. Harusnya tidak bisa ngapa-ngapain. Harusnya udah pasrah. Harusnya udah terbakar. Harusnya sudah jadi abu, saudara. Tapi lihat, Allah tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang kok Tuhan belum juga menolong ya. Kok Tuhan juga belum juga memberikan. Haleluya. Saya baru tahu kalau enggak Aurel cerita tadi. Ternyata yang menjadi kunci pembuka hati istri saya itu. Pada waktu saya membukakan pagar rumahnya Ibu Sri. Terus saya kalau nggak dia cerita dari istri saya nggak tahu, malu kali dia. Nggak apa-apa ya nanti. Memang waktu itu, malam itu saya udah gini, Tuhan udah ini aja istriku, Tuhan udah. Istriku. Nah saudara, ada dorongan saya untuk ngikutin saudara pulang dari belakang. Saya ngikutin mobilnya. Tujuannya cuma begini. Nanti kalau saya datang ke rumahnya, saya nggak usah cari-cari lagi. Nah begitu. Haleluya. Nah waktu itu ada gerakan Roh Kudus mungkin begitu. Saya buka pintu mobil saya, dia mau masuk. Pagarnya Bu Sri, rumahnya Bu Sri yang di situ kan. Saya bukain pintunya. Ternyata itu menjadi kunci pembuka hatinya. Haleluya. Selalu ada jalan. Saat udah pemain musiknya belum tahu, nggak apa-apa saudara. Haleluya. Nih makanya Bapak Ibu Saudara, bahkan dapur api bukan akhir dalam perjalanan hidup kita. Tempat yang paling dalam bisa menjadi lembaran baru untuk kita mengalami perbuatan dan pekerjaan Tuhan. Kalau engkau percaya hari ini, haleluya, tempat yang dalam yang sedang Tuhan izinkan untuk kau tapaki dan kau jalani di mana engkau berada bisa menjadi lembaran yang baru. Setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita di tempat yang berbahaya, slide berikutnya, bukan berarti ditinggalkan. Ingat, salah satu komponen amanat agung, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Di dalam perjalanan menuju kesudahan zaman, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang tidak kita inginkan, ada banyak hal yang dalam tanda petik sulit sukar, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita sedang berada di pusat pekerjaan dan perbuatan Tuhan. Haleluya. Nantikanlah Tuhan. Di tengah dapur api, di tempat yang tersulit, di tengah badai yang mengamuk, ada pertolongan yang berasal dari Tuhan Yesus bagi kita. Yang kedua, kenapa? Alasannya di tempat yang dalam baru melihat perbuatan pekerjaan Tuhan. Karena yang kedua, di tempat yang dalam ternyata iman kita dimurnikan. Saya baca saja ya, sudah dengarkan nanti suaramu beleret gitu ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Siapa yang percaya hari ini kau sedang diproses untuk dimurnikan imannya, boleh angkat tangannya. Tidak ada yang kebetulan saudara. Allah izinkan. Haleluya. Iman tidak dimurnikan di zona yang nyaman. Tetapi di tempat yang ekstrim. Dengan senyum kasih tahu kanan kirimu. Kayaknya belum terlalu ekstrim deh kamu.
Bila kau izinkan sesuatu ku percaya. Wes, sampai sini dulu. Yakin dengan lagu ini? Apapun yang terjadi untuk kebaikan temanmu, untuk kebaikan pasanganmu, untuk kebaikan anak-anakmu, untuk kebaikan teman kulmu, untuk kebaikan siapa? Kebaikan diriku tapi juga teman-temanmu. Haleluya. Jadi kadang-kadang Tuhan, kenapa harus terjadi? Kenapa seperti ini? Kenapa mengalami ini? Ternyata saudara dikatakan di sini, iman yang murni lahir di tempat krisis. Anak saya Steven, kalau dia ngomong begini, Dedi, udah lapar nih, udah 2 jam terlambat makan kita. Anak-anak saudara, udah 2 jam nih, biasa makan jam 12, jam 2 belum makan udah pasti saudara. Lalu saya sebagai bapaknya ngomong begini, Tipen, Dedi dulu waktu kuliah bisa 3 hari terpaksa puasa. 3 hari enggak makan. Ya karena memang enggak ada dana, enggak ada uang saudara. Nah artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita ini merasa kok kayaknya udah paling sulit. No, kata Tuhan belum terlalu ekstrim yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tujuannya apa? Supaya iman kita makin murni, iman kita makin kuat, iman kita makin teguh, iman kita makin kokoh. Apapun boleh terjadi, engkau tidak akan meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Terus, karena kasihnya, apa? Nah ini poin penting. Oh Yesusku, terus. Setuju katakan amin. Cinta Yesus sampai bulan ini aja. Cinta Yesus sampai tahun ini aja. Cinta Yesus sampai kapan? Ayo buktikan. Imanmu sedang diproses, sedang dimurnikan. Sebab kalau iman kita, saudara, lulus di hadapan Tuhan, Alkitab berkata iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Percaya tahun ini akan ada perkara-perkara pekerjaan Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, ternyata tempat yang dalam dengan metafora kapal perahu yang sedang berlayar tadi, itu tempat pembentukan karakter yang kuat. Saudara, gak mudah. Seperti gembala pembina kita katakan, kalau saudara dan saya murid Yesus, mau tidak mau, siap tidak siap saudara. Saudara dan saya akan diproses karena goalnya engkau dan aku akan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus. Wah kalau belajar ini saudara, ini karakter kita nih. Halo, kira-kira karaktermu udah seperti karakter Tuhan? Kesetiaanmu udah seperti kesetiaannya Tuhan Yesus? Ketaatanmu udah seperti ketaatan Tuhan Yesus? Enggak ada yang jawab saudara. Kasihmu udah seperti kasih Tuhan Yesus? Belum saudara. Makanya jangan heran. Akan terus dibentuk, akan terus diproses. Seperti bejana di tangan penjunan. Penjunan paling tahu bejana ini sudah pas, sudah sesuai, sudah cocok atau belum. Kalau belum akan diremukkan kembali dan akan dibentuk kembali agar sesuai dengan keinginan penjunan. Demikian juga hidup kita di dalam Kristus, yang mengerti katakan amin. Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, kalau engkau sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang dibersihkan, Allah punya tujuan supaya kita berbuah banyak, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah paling tahu, Yesus paling tahu masalah yang paling tepat buat diri kita, orang yang paling tepat buat diri kita, situasi yang paling tepat dalam diri kita, keadaan yang paling tepat dalam diri kita untuk membentuk diri kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Memang kadang-kadang kalau di rumah saudara, itu wanita itu memang 25.000 kata per hari. Jadi kalau wanita itu kesalahan pria diulang-ulang lagi saudara, itu seperti Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tidak apa-apa. Untuk kebaikan kita. Ini keluarga Pak Andreas, keluarga orang lain. Saudara, supaya kita makin berkenan di hati Tuhan. Saya tidak tahu. Ya, karena Allah bukan hanya menolong di slide berikutnya dan mengeluarkan dari masalah dan pergumulan di tempat yang dalam, tetapi juga mengubah siapa kita di tengah masalah. Pelajaran yang selalu dinyatakan oleh gembala pembina kita ketika menghadapi persoalan, dia selalu berkata, Tuhan, pelajaran apa lagi yang Engkau ingin aku pelajari? Pelajaran apa lagi yang Engkau ingin aku mengerti? Pelajaran apa lagi yang ingin Engkau aku pahami? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahun ini memang tahun tidak mudah, saudara. Belanda sudah mengeluarkan 3 hari, nggak ada internet, nggak ada listrik, nggak ada air dan sebagainya, saudara. Di Indonesia juga ramai viral 7 hari, saudara. Tapi tidak apa-apa, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru di tempat yang paling dalam kita menemukan perbuatan dan pekerjaan Allah. Tetapi juga mengubah siapa kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan pengen supaya kita menjadi bencana yang mulia, katakan amin. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Memang prosesnya juga tidak enak, prosesnya juga pahit, prosesnya juga sulit, tetapi tetap bertahan. Yang keempat, mengenal Kristus secara pribadi. Kenapa sih Tuhan kok baru melakukan pekerjaan dan perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam, supaya mengenal Kristus secara pribadi? Slide berikutnya, maka dikatakan oleh Ayub di sana, saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara rindu tahun ini lebih banyak lagi melihat Tuhan dalam hidupmu, melihat pekerjaannya dalam hidupmu, melihat perbuatannya dalam hidupmu. Yes, Ayub ngomong begini, ketika dia ada, diizinkan Tuhan di tempat yang paling dalam. Tidak punya apa-apa lagi. 10 anaknya meninggal bersamaan. Tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, barah nanah. Teman-temannya, teman-teman yang sama-sama cinta Tuhan, salah menilai, malah menghakimi. Yuk, kamu kayak gini nih gara-gara kamu menabur yang jahat. Makanya kamu menuai yang jahat, padahal dia sedang mengalami tempat yang dalam di dalam Tuhan. Saudara, slide berikutnya saya juga diberkati. Kedalaman krisis membawa kedalaman pengenalan akan Allah. Kalau Tuhan ingin membuat kita makin mengenal, selain kita merenungkan Tauratnya siang dan malam, membaca firman Allah, ada dalam hadiratnya, tapi juga salah satu elemen Tuhan izinkan ada di tempat yang dalam, di tempat yang paling sulit, tempat yang paling tertekan.
tempat yang paling kompleks justru pengenalan kita makin dalam dengan Yesus. Begitu Ayub selesai 42 ayat 5, maka ayat yang ke-10 dikatakan Ayub dipulihkan kembali. Ayub melihat pekerjaan dan perbuatan Tuhan dari nol bahkan minus, tidak punya apa-apa. Allah sanggup pulihkan kembali oleh pekerjaan dan perbuatannya yang ajaib. Setuju, katakan amin. Yang terakhir, kesaksian kita makin kuat. Haleluya. Saudara, kadang-kadang perjumpaan pribadi itu penting dengan Tuhan untuk menjadikan apa? Kesaksian kita makin kuat. Mari lihat Yohanes 4 ayat 29. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, yang ngomong ayat 29 ini wanita yang 5 kali gonta-ganti pasangan, bahkan ketemu dengan Yesus juga dengan pasangan yang tidak diberkati. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, mengalami jamahan Kristus, ayat 29 dia bersaksi kepada penduduk Samaria untuk banyak orang berbondong-bondong dibawa kepada Kristus. Dan dikasih Tuhan Yesus di tahun amanat agung ini, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, begitu kita percaya, bertobat, mengenal Yesus dan hidup di dalam Yesus, saudara dengar, Allah tidak peduli lagi dengan masa lalu kita. Setuju, katakan amin. Allah tidak mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit kembali masa lalu kita. Seperti perempuan ini, slide berikutnya. Maka saya senang sekali masa lalunya tidak menjadi penghalang dalam bersaksi. Di tempat lain berkata, malu Pak Pendeta, malu Pak Totong, malu Pak Michael. Gak enak masa lalu kita. Aduh, masa lalu saya Pak sangat kotor. Alah. Apalagi yang biasa engkau dengar. Selain masa lalunya sangat kotor, apa lagi? Hah? Kenapa nggak mau bersaksi? Masa lalunya kelam. Masa lalunya, pengalamanmu ngomong nggak apa-apa. Lihat, Saulus, penyiksa, pembunuh. Tapi begitu diubah Yesus, Kisah Rasul 9. Dia menjadi orang yang mewartakan Injil Yesus. Peace. Beritakan kabar baik kepada siapa saja. Lihat, bersaksi dari pengalaman nyata dengan Yesus Kristus. Saya yakin setiap kita pernah ditolong Tuhan. Dan ketika engkau menyaksikan pertolongan Tuhan, engkau tidak ragu untuk memperkatakannya. Engkau tidak ragu untuk menceritakannya. Engkau tidak ragu untuk juga membawa orang yang mendengar kesaksianmu untuk juga datang kepada Yesus dan mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena engkau mengalaminya secara pribadi. Saudara, haleluya. Demikian juga membawa jiwa datang kepada Yesus. Nanti dalam ibadah 2, saya sudah siapkan juga. Seorang anak perempuan Israel. Dia menjadi tawanan di kerajaan Asyur. Padahal dia dari Israel. Dibawa ke rumahnya Naaman. Tapi begitu dia lihat Naaman kena kusta dari ujung kaki sampai ujung kepala. Maka anak perempuan Israel yang budak ini, saudara. Dia berani bersaksi. Kalau dia pergi ke Israel, ketemu dengan Nabi Elisa, maka Tuhan Allah Israel akan menyembuhkannya. Wow. Saudara, perkataan yang sederhana. Waktu saya mendalami ayat itu, wow. Kenapa kisah ini ditulis dalam Alkitab? Hanya seorang budak, hanya seorang pelayan di rumah panglima perang Naaman, saudara. Perkataannya tidak banyak, tapi bersejarah dan dicatat dalam Alkitab. Dan peristiwa itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Saya yakin dan percaya, siapapun kita juga, Allah yang sama yang disembah oleh anak perempuan Israel ini, Allah yang kita sembah dalam Yesus, katakan amin. Kalau kita bawa kepada Yesus, maka Yesus sendiri yang akan menolong mereka. Bagianmu dan bagianku adalah menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menolong engkau di tempat yang dalam. Mari tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Seperti perahu yang sedang berlayar di tengah badai, di tengah taufan. Itulah tempat yang dalam. Justru di tempat seperti itulah saudara dan saya akan mengalami perbuatan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini ternyata belum ada perbuatan dan pekerjaan Tuhan, dengar, Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak sembunyi. Dia tetap menyertai kita. Walaupun gunung itu tak berendah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun ku dalam lembah gelap. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari bangkit berdiri, kembali katakan walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun Ku dalam lembah gelap. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada. tetap percaya Rencanamu terindah. pribadimu. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang Yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah. tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun Ku dalam lembah gelap. tak mengapa. Asal kau di sampingku. Ya, walaupun masalahku Masih ada. betul. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Yes, Yang aku pegang padamu. Mari kita sembah Dia, Yesus. Haleluya. Shalom, namanya namase. Haleluya, Yesus. Namakan namanya namaralabaya, namaralabaya. Haleluya, haleluya. Shadamaralabo. Sementara engkau ada di rumah Tuhan dan tekanan dalam hidupmu tetap kuat, badai itu tetap menerjang, tetap percaya Tuhan menyertai engkau. Tuhan di pihak kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan.
Di tempat yang dalam ada perbuatan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Siang hari ini kau yang berkata, Tuhan, aku pasti akan mengalami perbuatan dan pekerjaan-Mu. Mari angkat tangan kananmu, rabakanamaya nama ralabarala. Tidak peduli seberapa sulit, tidak peduli seberapa hebat tantangan yang sedang kau hadapi, Allahmu lebih besar, Allahmu lebih dahsyat, Allahmu sudah teruji, Allah kita sudah terbukti. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. pribadimu. Takkan pernah Sekali lagi ya. Yes. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang terakhir. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Amin. Tetap percaya rencanamu terindah. pribadimu. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, ingat aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kami percaya di tempat yang dalam lembah dalam kehidupan kami akan melihat perbuatan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Supaya kami bersaksi dengan iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh. Yesuslah penyelamat kami. Yesuslah penolong kami. Yesuslah yang memberikan jalan keluar bagi kami. Sehingga orang-orang di luar sana juga boleh mengalami pertolongan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami untuk kami tetap percaya akan perkataan dan firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupnya. Sama-sama katakan, Amin. tepuk tangan meriah bagi Tuhan.